Oke kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Semoga diberikan kesehatan, tetap jaga imunitas tubuh Anda, kemudian tetap semangat. Yang pastinya stay at home ya, bersama kita bisa melawan corona. Tetap terapkan hidup bersih dan social distancingnya jangan sampai dilanggar ya. Oke kelas, ketemu lagi sama saya Nurhani Sarti, dan kali ini dalam mata kuliah statistik probabilitas. Oke, setelah minggu lalu kita membahas terkait dengan uji validitas dan uji reliabilitas, di mana uji tersebut merupakan uji yang mutlak dilakukan sebelum kita menggunakan sebuah instrumen ataupun tools ataupun alat dalam mengumpulkan data. Contohnya adalah kuesioner ataupun form wawancara. Nah, uji validitas ini untuk mengukur apakah pertanyaan tersebut mampu membentuk sebuah asumsi ataupun bisa nantinya menghasilkan jawaban dari sebuah hipotesa. Apakah nanti disusun berdasarkan asumsi negatif ataupun asumsi positif, harus sama dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan seterusnya. Jadi asumsinya tidak boleh diacak. Yang kedua, itu adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan tersebut itu bisa digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun gitu. Dan terhadap siapapun tadi ya gitu. Jadi objeknya boleh orang siapa saja, dia tetap akan membentuk pola yang sama. Itu uji reliabilitas atau reliable, terpercaya. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini seperti yang saya katakan sebelumnya, ini bersifat mutlak. Jadi saat Anda ingin melakukan sebuah penelitian, maka uji ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum nantinya kuesioner ataupun alat yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data tersebut Anda sebarkan kepada responden. Tentunya jumlah responden tersebut dihitung dengan menggunakan berbagai macam ya. Salah satunya dengan menggunakan teknik Slovin. Nah, dan minggu ini kita akan membahas terkait dengan uji normalitas. Oke kelas, langsung saja ya. Apa itu uji normalitas? Oke, uji normalitas itu adalah uji yang dilakukan untuk mengukur sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data ataupun variabel tersebut terdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi uji normalitas tersebut ia ingin melihat apakah data tersebut normal atau tidak normal. Jadi hanya dua pilihan, kalau tidak normal ya normal gitu ya, ada A normal, B tidak normal, hanya ada dua opsi. Nah, kalau misalnya nih gitu kita punya sebuah data gitu, ada beberapa variabel, maka keseluruhan variabel tersebut kita uji normalitasnya. Seperti itu. Jadi sebelumnya kan pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang apa itu variabel. Nah, pada pertemuan ini variabel tersebut juga kita uji. Misalnya pada pertemuan sebelumnya itu variabelnya ada 5 pertanyaan. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, dan pertanyaan 5. Nah, kita bisa melakukan uji normalitas. Sebenarnya ini sebaran datanya itu ya sudah normal atau belum. Nah, gimana caranya? Apakah diuji satu persatu? Boleh, langsung saja ke praktikum. Nanti contohnya apakah mau dicari rata-ratanya juga, itu bisa ya. Tapi nanti akan kita bahas di praktikum. Nah, kita teori dulu sedikit. Oke, sudah jelas apa itu uji normalitas? Sepertinya sudah ya, gampang sekali. Hanya dilakukan untuk mengukur sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Nah, kalau variabelnya ada 5 gitu, gimana cara mengelompokkannya sehingga dia menjadi satu data tunggal? Ya mungkin saja kelima-lima variabel tadi per respondennya dihitung nilai rata-ratanya, sehingga uji normalitasnya tentu akan berhasil. Jadi tidak kelima-limanya tadi dimasukkan dalam kantong variabel pada SPSS. Oke. Kenapa harus uji normalitas? Ya. Nah, karena uji normalitas ini digunakan untuk menentukan teknik statistik apa yang akan kita gunakan.
Oke, jadi kalau setelah data tersebut kita uji dia normal, maka ada beberapa statistik yang bisa digunakan. Kita sebut sebagai statistik parametrik. Jadi kalau datanya normal, maka statistik yang Anda gunakan harus statistik parametrik. Tidak boleh menggunakan statistik non-parametrik. Karena statistik non-parametrik hanya digunakan untuk data yang terdistribusi secara tidak normal, itu non-parametrik. Oke, saya ulangi. Kalau data tersebut dia terdistribusi secara normal, ya, terdistribusi secara normal, maka keywordnya di sini secara normal, maka kita gunakan statistik parametrik. Oke, contohnya mungkin dengan menggunakan Pearson dan regresi. Tapi jika data tersebut tidak terdistribusi secara normal, maka kita gunakan statistik non parametrik. Ya, kalau dia tidak normal, maka kita gunakan statistik non parametrik. Contohnya dengan menggunakan korelasi Rank-Spearman ataupun korelasi Kendall. Kalau untuk yang terdistribusi normal juga nanti akan ada uji T dependent dan T independent. Kemudian untuk yang non parametrik bisa dengan menggunakan Wilson. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan ya terkait dengan jenis uji-uji ini. Nah, sekarang intinya sebelum kita masuk ke uji statistiknya, kita harus tahu dulu mau pakai statistik yang mana, mau pakai yang non parametrik atau yang parametrik. Nggak bisa dipakai kedua-duanya, big no. Ya, nggak boleh dipakai kedua-duanya. Harus memilih, kalau tidak A, ya itu B. Kalau tidak A, ya B gitu. Oke, bukannya memilih di sini sesuai keinginan ya, tidak. Jadi kita memilihnya dan menentukannya bagaimana? Ya tergantung dari uji normalitas tersebut. Kalau uji normalitasnya hasilnya A, tidak normal, pakai non parametrik. Kalau datanya hasilnya normal, maka pakai statistik parametrik. Ditekankan sekali di sini karena kebanyakan salah pemilihan uji statistik maka akan salah hasil pengujiannya. Nah, bagaimana cara bisa memilihnya? Kita akan tergantung yang pertama pada hasil dari uji normalitas. Ya, hasil dari uji normalitas. Yang kedua, kita akan menentukan berdasarkan jenis variabel. Nah, ini ada 2 poin penting nih. Gitu. Pertama, hasil dari uji normalitas. Yang kedua, dari jenis variabel. Apakah variabelnya bebas ataupun variabelnya terikat. Bagaimana cara membedakannya? Ya, kita masuk nanti ke pertemuan berikutnya ya terkait dengan yang si poin ini. Hasilnya dulu ding gitu. Hasil uji normalitas kita lakukan ujinya pada saat ini. Nah, materi lagi. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara ada bermacam-macam. Pertama dengan menggunakan metode kertas peluang normal atau dengan menggunakan metode chi-square, dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov berdasarkan kemiringan dan metode Lilliefors atau Shapiro-Wilk. Nah, di sini ada ada 1, 2 dan 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, dari 5 ini yang paling populer kita gunakan adalah Smirnov dan Lilliefors. Karena ini bisa dikatakan dia berdua ini adalah segandeng ya. Jika A, maka B. Itu adalah di Kolmogorov dan Smirnov. Gimana caranya? Nah, ini dia yang kita gunakan. Ini ada pakai Kolmogorov dan Smirnov dan menggunakan metode Lilliefors dan Shapiro-Wilk. Oke, perbedaannya. Jika sampelnya kurang dari 50 responden, maka kita gunakan Lilliefors. Jadi kalau Anda punya sampel, ya sampel itu ingat merupakan sekumpulan orang yang kita gunakan sebagai responden dari
sebuah populasi. Misalnya populasinya ada 1.000 orang, maka kita akan menentukan berapa sih sampelnya. Pada penelitian, sampelnya itu minimal 30 orang. Jadi tidak boleh kurang dari 30 orang. Oke, jadi minimal 30 orang. Maka jika jumlah sampelnya itu 50, kecil daripada 50, maka kita gunakan Sapirowicz, Lilliefors Sapirowicz. Kemudian dengan jumlah sampel besar dari 50, kita gunakan Kolmogorov Smirnov. Masih sangat amat gampang. Gampang sekali ya, jika kecil pakai Lilliefors dan jika besar pakai Kolmogorov. Oke, lanjut. Ini hasil keputusannya ya, ini keputusannya. Keputusannya bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, ya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya jika dia lebih kecil, jika kecil dari 0,5, lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Jadi kalau besar dari 0,05, maka dia normal. Kalau normal pakainya statistik apa? Iya, benar, statistik parametrik. Kalau misalnya dia lebih kecil dari 0,05, maka dia tidak normal. Datanya yang nggak normal. Dan statistik yang kita gunakan adalah statistik non-parametrik. Oke, lanjut. Kalau Sapirowicz, ya sama. Oke, jika nilainya lebih besar, maka dia dari 0,05 maka dia normal. Dan jika nilainya kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak normal. Jadi gampang. Jadi hal yang pertama kita lakukan untuk uji normalitas. Pertama, kita harus tahu dulu berapa jumlah responden. Oke, jumlah respondennya berapa. Kalau respondennya ada 100, maka kita gunakan Kolmogorov. Ya, kita gunakan Kolmogorov. Kemudian kalau dia respondennya misalnya 40, berarti kan lebih kecil dari 50, maka kita gunakan Sapirowicz. Nah, nilai ini yang nanti pada tabel statistik hasil SPSS yang akan kita baca. Jika nilainya 0,05, maka datanya terdistribusi secara normal. Seperti itu. Gampang sekali ya. Oke, ini langsung latihan. Ya, ini ada beberapa latihannya ya. Nah, seperti biasa, latihan ini dikerjakan dengan menggunakan IBM SPSS. Oke, nanti sesudah ini akan ada modul praktikum, guys. Ya. Nah, nanti dari situ akan kita jelaskan dan langsung kita cobakan praktikumnya. Ini untuk latihan. Jadi kalau untuk modul praktikum datanya berbeda. Ini untuk latihan dikerjakan bagi mahasiswa STMIK Amik Riau yang saya cintai, khususnya kelas Sistem Informasi semester 2 kelas A. Maka latihan ini harus Anda kerjakan, kemudian hasil tabulasi daripada IBM SPSS-nya, uji normalitasnya Anda buat di dalam Word dan dikirimkan ke WhatsApp personal saya. Oke, jadi kalau tidak mengirimkan maka dianggap tidak mengerjakan. Oke, simple seperti itu. Oke, kita langsung saja ke menu praktikum. Kita escape dulu dari sini, kita discard saja, saya tidak perlu kita keep yang coretan tadi. Kita masuk ke IBM SPSS. Oke, di sini kita edit dulu ya view-nya ya. View-nya di sini karena terlalu kecil, takutnya kita pilih yang 12. Kita oke kan. Jadi agak lebih besar. Sedikit mengulang, ini ada menu file ya. Kemudian di sini ada menu transform. Transform ini kita gunakan untuk melakukan compute variabel. Ini sedikit kita gunakan nanti ya. Harus kita iniin diisi dulu katanya baru bisa. Nah, kalau kenapa kita gunakan kalau data variabelnya lebih dari 1? Kalau variabelnya sudah 1, maka ya tidak perlu gitu. Tidak perlu dilakukan proses compute. Oke. Kalau variabelnya lebih dari 1 nanti akan saya contohkan. Lalu dan analyze. Di sini kita menggunakan ini yang minggu lalu, reliability analyze ya.
Dan untuk minggu ini kita menggunakan uji normalitas ya. Kalau uji normalitas maka kita memilih dia minta suruh isi dulu ya. Oke, kita isi saja dulu. Kita isi sebelum kita masuk ke IBMS PSS-nya, kita masuk dulu ke modul praktikumnya biar jelas. Oke, ini merupakan modul praktikumnya. Ini langkah-langkah melakukan uji normalitas. Isilah data berikut ke dalam PSS. Ini ada data jelas. Kalau data berarti variabelnya hanya satu. Ya, satu data saja variabelnya. Oke. Kemudian ini datanya banyak sekali. Rasanya banyak, tapi bagi statistik ini sedikit. Sebenarnya kalau statistik itu datanya bisa ribuan. Ya, ribuan, bukan ratusan lagi tapi ribuan per variabelnya. Bila Anda memiliki 4 variabel, maka bisa sampai 4 kali dari ribuan tersebut. Oke. Nah, ini merupakan kelompok datanya. Data tersebut Anda input ya. Anda inputkan boleh satu persatu atau Anda ekspor dari file XLS. Jadi open data, pilih formatnya XLS ya, bisa di SPSS-nya. Nah, saat sudah diinputkan, Anda bisa melakukan analyze, lalu deskriptif statistik, lalu di sini pilih bagian explore. Ya, kita menggunakan explore, lalu masukkan variabelnya di sini, satu variabel saja. Ya, hanya satu variabel. Oke. Kita masukkan di sini hanya satu variabel saja. Lalu sudah kita masukkan variabelnya, maka display centang board. Di sini di display centang board. Artinya Anda akan melihat nilai statistik dan plot uji normalitas, termasuk juga hasil uji Sapir-Whorf dan Lilliefors. Jadi kalau board itu maka ada Sapir-Whorf dan Lilliefors, dan ada juga nanti apakah Sapir-Whorf ataupun Kolmogorov ya, Smirnov. Nah, ada dua-duanya nanti ditampilkan. Kemudian perhatikan lagi langkah di bawah ini ya, klik tombol plot, centang stem and leaf, histogram, normality, plot with test. Oke. Nah, di sini dia bilang katanya di modul ya, stem and leaf, histogram ya, kemudian normality, plot with test. Oke, stem and leaf ini dia ini nanti akan tampilannya per variabel, histogram juga nanti akan tampilannya dalam bentuk histogram. Jadi boleh dicentang ya, boleh dicentang. Kalau saya sih kalau untuk uji normalitas saja, saya hanya menggunakan ini aja gitu. Jadi nanti outputnya tidak terlalu banyak. Jadi centang saja normality, plot with test. Lalu klik tombol continue di sini, disuruh klik tombol continue. Oke, lalu tampilan outputnya akan keluar. Oke, seperti ini saja tabel yang akan keluar pada statistik Anda nantinya. Nah, seperti ini yang menjadi fokus Anda. Tabel yang lain tidak usah dipikirkan. Test of normality-nya yang Anda pikirkan. Ya, test of normality. Nah, tadi di atas kita cek dulu nih. Nah, ini sampelnya, ini ada 100 responden sepertinya. Ada 100 responden. Sehingga kalau 100 responden, ya, kalau 100 responden, maka kita gunakan adalah nilai Kolmogorov-Smirnov. Dan tadi di keputusannya ya, pembacaan keputusannya bahwa yang kita lihat adalah nilai sigmanya ya. Yang dilihat adalah nilai sigma. Oke, yang dilihat adalah nilai sigma. Oke, sebentar. Ini kadang hidup, kadang enggak nih. Nilai sigmanya yang dilihat. Ini poin yang harus Anda lihat. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, jika responden. Nah, ini kalau pakai Sapir-Whorf dan ini dengan menggunakan Kolmogorov. Kalau dia responden Anda tadi 100, otomatis ya kita menggunakan Kolmogorov.
karena respondennya ada berapa orang tadi? Ada 100. Oke. Maka hampir sama dengan Sapiro ya. Melihat nilai sigma kemudian nilainya 0,2 lebih dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi secara normal. 0,2 bukan 0,02 ya. 0,2. Ingat pada statistik hasil IBM SPSS di depan koma itu ada angka 0. Jadi saat dipindahkan ke dalam bentuk tabulasi harus dituliskan nilainya 0,2 lebih besar di sini ya, lebih besar dari 0,05. Jadi ini sebenarnya 0,02 ini lebih besar dari 0,5. Oke, simple saja untuk melakukan uji normalitas. Tapi simpelnya ini akan menentukan hasil dari penelitian Anda. Jika Anda melakukan penelitian, kemudian Anda menyebarkan kuesioner, tapi tidak melakukan uji normalitas, maka pengujian Anda ya tidak akan diakui ya, tidak akan sah ya. Nah, Anda berarti menentukan teknik statistiknya hanya dengan guessing atau menebak-nebak. Oke, kita masuk saja langsung ya. Kita masuk langsung ke praktikum. Anda buka IBM SPSS-nya ya, bisa di-tag di sini IBM SPSS. Saya sudah standby biar nggak terlalu lama nunggu. IBM SPSS, oke. Dan saat akan muncul tampilan seperti ini anti-tel. Oke, nah di sini ada variable view sedikit ya, ini variable view. Kemudian ini ada data view. Oke, ini variable view dan ini data view. Nah, variable view itu akan tempat di mana kita untuk menjabarkan variabelnya. Nah, tadi pada contoh modul, biar nggak ngebocorin latihan, kita coba saja yang contoh pada modul ya. Di situ tadi katanya ada var 001, itu default saat kita melakukan inputan terhadap data view gitu ya. Kita inputkan tapi tidak kita isi duluan, maka dia akan masuk langsung var 0001. Kemudian dikasih numerik. Oke, seperti itu. Oke, kita clear. Coba kalau kita masukkan di sini namanya adalah Agung, apakah variabel yang dia gunakan var 002? Maka di sini dia katakan string. Jadi canggihnya kita inputkan datanya saja dia udah tahu, oh, ini nih kalau si Agung ini ya, Agung itu dia string. Sorry gangguan. Malah insert. Oke, ini seperti ini. Kalau kita masukkan misalnya angka 1, maka secara default dia akan kasih tahu bahwa 1 itu numerik. Ya, kalau numerik, tapi misernya tetap dia tidak menentukannya ya. Dia hanya menentukan bahwa ini angka numerik ya. Lalu kalau kita misalkan input nih, kita input misalnya Siti, maka dia kasih tipenya adalah string. Oke, ini fungsinya. Kenapa sih tadi pada modul itu ada var 000 ya? Karena dia itu default. Nah, kalau sekarang kan kita bikin ya biar asik. Ini ada, kita masukkan data saja namanya. Tipenya numerik, tadi karena datanya adalah numerik, lalu weight-nya bisa 8. Kalau angka ya panjangnya ya, misalnya 1 juta. Kalau 1 juta itu berarti 7 ya. Bukan 6, yang 6 itu nolnya ya kan? Jumlah karakternya itu 7. Lalu kalau yang ini ya kita batasnya seperti 5 ya. Kalau 5 saya rasa sudah cukup. Lalu desimalnya kita tiadakan saja. Oke. Kemudian labelnya kita bisa inputkan data uji normalitas, boleh. Karena ingat ya, kalau nama variabel itu tidak boleh dispasi. Kalau label boleh. Mau dirapi-rapiin pakai huruf besar, huruf kecil juga boleh ya. Kemudian di sini ada values ya, ada values. Ingat kalau values itu kalau dia bertipe kategorik, jadi 1 itu kita kategorikan sebagai misalnya laki-laki ya, kita add. Oke, itu pada modul beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah. Ini hanya sekedar mengingatkan. Nah, karena dia numerik tentu valuesnya kita isi non.
missingnya juga non, karena ya tadi datanya tidak ada yang kosong. Lalu kolomnya kita bikin 8 boleh, line-nya rect boleh, left boleh. Nah measure ini juga penting. Kalau data Anda numerik, maka measure-nya adalah scale. Jika data Anda adalah string tipenya, maka measure-nya di sini adalah nominal. Jika data Anda tipenya adalah string ataupun numerik dengan ada nilai value ataupun kelompok, maka measure-nya adalah ordinal. Oke, di sini kita gunakan scale. Lalu kita sudah muncul di sini data. Oke, di sini ada variabel data. Nah, variabel tersebut bisa kita isikan. Oke, bisa kita isikan. Nah, supaya lebih gampang, kalau saya sudah menyediakan. Jadi di sini sudah saya copy ya, jadi tinggal ditandai saja, di drag seperti itu. Tuh, ada 100 responden. Kemudian kita Ctrl C saja, kemudian kita Alt tab, kita kembali ke tadi, kita Ctrl V. Masuk deh. Nah, kalau data Anda sudah ratusan, ini hati-hati ya antara Ctrl C dan Ctrl V-nya ya. Jangan sampai nanti Anda istilahnya menempelkan data pada sebuah data yang sudah ada gitu. Jadi ya data Anda jadi kacau semua. Jadi kalau dalam melakukan penelitian, kalau Anda ingin melakukan perubahan pada data, jangan lupa untuk tetap menyimpan yang asli, data aslinya gitu. Nanti di copy, baru nanti dicoba hitung-hitung dengan SPSS-nya. Jangan langsung yang asli tadi yang Anda kerjakan di SPSS kemudian tidak ada lagi backup-nya, itu berbahaya. Oke, nanti penelitiannya bisa tidak jadi. Nah, ini data sudah ada data sudah kita kontrol via aja tadi. Di sini sudah masuk 100 data responden. Oke. Caranya gampang saja, kita pilih analyze, lalu descriptive statistic, kemudian pilih explore. Gampang ya, maka akan muncul sebuah variabel dengan nama data uji normalitas seperti yang kita tampilkan di label. Nah, di sini ada variabel labels dan variabel name. Kalau diklik lama-lama ya, maka kita pinggir, kalau kita tekan data variabel names, maka dia akan tampil data. Lalu kalau di label kita pilih, maka akan tampil labelnya data uji normalitas. Oke. Kemudian di sini juga kalau kita arahin kursornya, maka dia dalam kurung data. Tetap saja nama variabelnya dimasukkan. Kita pilih saja, kita masukkan ke bagian dependent list ya. Berarti itu adalah daftar-daftar yang dia akan diproses. Ya, dia akan diproses. Nah, kita pilih plot. Lalu kita centangkan normality plot with test. Berarti tes normalitasnya ada di sini. Oke, ini boleh diisi, boleh tidak. Oke, kalau saya sih tidak saya isi karena itu akan memenuhkan hasil output daripada IBM ini. Lalu tinggal pilih continue. Jangan lupa untuk diklik bot. Ya, bot. Maka akan tertampilkan kedua uji tersebut. Kita pilih OK. Maka dia akan melakukan proses. Oke, dia akan melakukan proses. Prosesnya sudah berhasil. Berarti di sini ada namanya dataset 2. Dia panggil dataset 2. Di sini ya dataset 2 dan sama dengan yang di sini ya dataset 2. Oke, ini mana outputnya tadi nih. Oke, dataset 2. Di sini dataset 2 namanya. Kalau misalnya nih kita ingin mengganti namanya, ya bisa gitu ya. Kita save dulu, baru kita analyze proses boleh. Nah, di sini ada table cache processing summary atau ringkasan dari data yang ada pada lembar kita tadi ya, pada data view tadi. Ini di sini ada data uji normalitas di mana respondennya atau n-nya atau jumlahnya itu ada 100 dan terproses 100%. Tidak ada yang missing karena datanya terisi semua ya, yang di sini terisi semua. Yang di sini terisi semua, jadi tidak ada yang missing dan aman. Lalu di sini ada deskriptif ya, di sini ada tabel deskriptif. Di mana tabel deskriptif ini dia akan menampilkan ya
min-nya berapa, kemudian di sini ada variansnya berapa, standar deviasinya berapa, kemudian minimum dan maksimumnya berapa dari nilainya gitu. Oke, nah ini yang saya katakan tadi. Nah, dia nih pakai plot. Ini pakai plot. Jadi kalau pakai histogram lebih banyak lagi nih nampilnya nih gitu. Sedangkan kan kita tidak butuh data ini untuk sementara. Maka yang kita butuhkan untuk uji normalitas hanya berfokus terhadap tabel ini nih. Nih, tabel yang ini. Nih, yang saya kuning gitu. Nih, yang tanda panah merah ini. Kita fokus ke tabel ini. Di mana di sini ada tanda test of normality. Ya, ada test of normality, ada data uji normalitas, label yang dia tampilkan. Lalu ada nilai Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Oke, ada Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Maka kita akan menentukan kita pakai yang mana. Kalau kita pakai yang Kolmogorov, berarti respondennya di atas dari 50. Sedangkan kalau kita pakai Shapiro-Wilk, maka respondennya harus kecil dari 50. Oke, di sini kita gunakan Kolmogorov karena kita memiliki responden data tadi. Data tadi di sini ada 100, maka kita pakai Kolmogorov Smirnov, kita lihat nilainya. Atau langsung saja DF-nya ini 100 nih. Distribusi frekuensinya ada 100, ya nggak mungkin kita pakai yang Shapiro-Wilk karena dia lebih besar dari 50 karena distribusi frekuensinya yang ini sudah lebih besar dari yang ini nih DF-nya ini 100 ya. Nah, kalau 100 ya otomatis pakai yang Kolmogorov. Nilai sigmanya adalah 0,2. 0,2 ada 0,2. Oke, yang Shapiro-nya tidak perlu kita lihat lagi karena kita sudah dapat nilai yang tes normalitasnya, nilai sigmanya kita ambil yang dari Kolmogorov karena respondennya lebih dari 50. Yang Shapiro-Wilk-nya tidak perlu lagi kita perhatikan nilainya. Yang kita perhatikan hanya di Kolmogorov-nya saja. Sekali lagi diulangi karena sampelnya lebih besar dari 50. Maka kita pakai Kolmogorov Smirnov dengan nilai sigma 0,2. Nah, tadi sudah ada keputusan yang mengatakan bahwa jika sigmanya itu besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Jika dia kecil dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi tidak normal. Kita lihat Kolmogorovnya, kita lihat nilai sigmanya 0,2 lebih besar dari 0,05 maka data kita terdistribusi secara normal. Dan ya, kita akan menggunakan data ini akan kita uji dengan menggunakan uji statistik. Kalau di normal uji apa? Statistik parametrik. Ya, benar, dengan menggunakan uji statistik parametrik. Jadi kalau dia tidak normal baru non parametrik. Karena alhamdulillah data kita normal, kita gunakan statistik parametrik. Nah, statistik parametrik itu apa saja ujinya? Kita pelajari di pertemuan yang berikutnya. Oke? Nah, sekarang ini ada beberapa skema ya. Nah, kalau ini datanya itu cuma satu. Bagaimana kalau datanya itu ada dua? Misalnya yang seperti contoh yang kemarin itu, ini kan dianggap variabel ya, variabel data ya, data 1. Kemudian ada lagi variabel kedua yang namanya data 2. Di mana data 2 ini akan kita bandingkan dengan data 1 ya. Jadi ada dua variabel. Kalau contoh minggu lalu itu berarti ada 5 pertanyaan, ada 5 variabel. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, atau pertanyaan 5. Nah, ada 5 jadinya. Nah, kalau sekarang kita contohkan 2 saja. Jadi hampir sama. 2 saja kita contohkan. Jadi kalau mau 10 ya 10, nggak masalah. Kalau seperti ini, maka kita harus mencari sebuah data yang per kelompok. Jadi kita rata-ratakan saja di sini. Rata-rata. Bikin sebuah variabel baru namanya rata-rata. Oke, katanya tidak boleh, saya lupa. Oke, rata-rata. Oke, di mana di sini data 2 adalah ini data uji normalitas variabel 1.
Kemudian yang ini kita copy saja. Ini merupakan data uji normalitas variabel 2, dan yang ini kita gunakan adalah rata-rata data kedua variabel. Nah, simple. Jangan lupa desimalnya nggak apa-apa dibikin 2 aja, nggak apa-apa, karena rata-rata ya, mana tahu dia memiliki koma. Data 2 karena tadi tidak ada koma ya, 0 aja nggak apa-apa. Ini kita pilih scale karena dia ingat apa? Numerik, lalu di sini juga scale, numerik. Maka akan ada variabel, kita copy saja yang ini. Ya, karena ini kan hanya mencontohkan. Sudah kita copy. Oke. Kita pastekan. Nah, biar berubah ya di sini kita edit lah ya, biar datanya nanti rata-ratanya nggak kembali lagi ke angka dia gitu. Oke. Sudah sama-sama 100 sampel. Oke, rata-rata di sini kita pilih menu rata-rata langsung boleh. Di sini kita pilih transform lalu compute variable. Ya. Oke. Saya ulangi. Untuk menghitung rata-ratanya, tinggal pilih menu transform, compute variable, lalu target variabelnya apa? Rata. Namanya tadi ya, rata-rata. Kemudian, apa numeric expressionnya? Ya, kita tinggal tambahkan saja. Ya, kita buka kurung dulu. Ini buka kurung. Kemudian kita masukkan data uji normalitas variabel 1. Kemudian kita tambahkan dengan data uji normalitas variabel 2. Lalu kita bagi dengan, dibagi berapa nih jadinya? Dibagi? Ya, dibagi 2. Oke, kita okekan saja, maka dia akan mendapatkan nilai rata-ratanya. Ini rata-rata dari si A dan si B, data 1 dan data 2. Lalu kita analyze, kita lakukan uji normalitas deskriptif. Sorry, saya salah, bukan. Kita belum pakai cross tab ya. Explore. Oke. Kita keluarkan dulu, mohon maaf. Kita keluarkan. Kita masukkan rata-ratanya saja karena sudah mewakili kelompok data. Pilih plot, masih sama dengan yang tadi. Kemudian kita continue, kita okekan saja apakah. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan keluar lagi, dan di sini kita nilainya adalah test normality-nya. Sebentar. Kita coba log yang terakhir ya. Oke, kita buka saja test normality. Oke, di sini kita pakai rata-rata data kedua variabel. Ya, rata-rata data kedua variabel. Ini udah bergantikan, berarti dia sudah menguji normalitas dari data rata-rata yang antara si variabel 1 dan variabel 2. Nah, DF-nya di sini adalah 100, sigmanya tetap 0,2. Sehingga data tersebut tetap normal. Ya, itu contohnya kalau jadi yang ini tadi, yang satu. Nih, di sini sigmanya sama, Shapironya 0,7 ya. Nah, di sini Shapironya berubah, tapi tidak masalah. Kenapa? Kenapa tidak masalah? Karena ya kita kan tidak menggunakan Shapiro, kita gunakan Kolmogorov. Jadi tetap fokus kepada Kolmogorov. Nah, di sini rata-rata data kedua variabel. Itu caranya kalau Anda menggunakan variabelnya lebih dari satu. Jadi sekelompok data atau variabel. Jadi dikelompokkan dulu. Data 1 dan data 2 kita cari rata-ratanya. Buat sebuah variabel baru. Kita kasih saja nama rata-rata. Bu, saya nggak mau rata-rata. Saya mau pakai min. Boleh. Ganti sama min gitu. Ya, min di sini. Lalu nih. Oke. Nah, cara mencari si min ini tadi ya, cara mencari si min ini tadi gimana? Ataupun rata-rata tadi ya tinggal transform, rubah,
compute, masukkan targetnya, nggak mungkin rata-rata lagi kan udah ganti tadi. Nah, ya, jadi min kan, ya, nggak apa-apa. Karena namanya ini nih yang harus dipindahkan ke sini. Kalau tadi rata-rata ya kita tulis rata-rata. Kalau sekarang udah ganti jadi min ya kita tulis min. Min sama dengan, gini cara bacanya. Min sama dengan data 1 ditambah data 2 dibagi 2 karena variabelnya ada 2. Kalau besok misalnya ada soalnya nih, kalau UTS datanya ada 6 gitu, ya udah tinggal tambah data 1 tambah data 2 tambah data 3 tambah data 4 tambah data 5 tambah data 6 dibagi 6 karena variabelnya ada 6, lalu tekan saja dengan OK, maka dia akan melakukan change. OK, muncul nih min. Lalu analyze seperti biasa ya, analyze, descriptive, explore, saya ulangin ya, dan yang dimasukkan adalah yang rata-rata tadi ya, yang rata-rata tadi nih yang min tadi nih yang dimasukin nih tuh. Jangan yang data 1 dan data 2 nya juga gitu, nanti bingung. Masukkan saja min yang normality plot, continue, lalu bot, jangan lupa, lalu oke. Ya, kita mengulang ujinya. Maka hasilnya tinggal gampang. Ini adalah hasilnya. Oke, bagaimana cara membuat tabel tabulasinya, Bu? Gitu ya. Caranya gampang ya untuk tabulasi. Ingat, tabel SPSS tidak boleh Anda pindahkan langsung gitu ya, di copy gitu langsung ke sebuah Word, itu nggak boleh ya, tidak boleh. Ya nggak boleh langsung Ctrl V gitu, kayak gini nggak boleh ya. Kalau ingin seperti ini boleh ya, boleh, tapi hanya sebagai alat untuk menjelaskan. Contoh, sudah di copy ya, sudah di copy misalnya uji normalitas. Oke. Nah, dibikin di bawah ini merupakan tabel dari hasil tabel dari test of normality pada aplikasi SPSS. Nah, dari tabel di atas ya, gitu, tabel di atas, maka dapat dilakukan tabulasi seperti tabel di bawah ini. Oleh titik 2. Bikin di sini tabel. Oke, tabulasi data uji normalitas. Oke, atau boleh langsung dibikin tabel uji normalitas. Sama saja artinya, kita bikin insert table. Kita insert table dengan nomor, nama, kemudian namanya ya, kemudian hasilnya dan keterangan. Hanya cukup 2 baris gitu aja. Ya, di sini kita tulis ini adalah nomor, boleh ada boleh tidak. Kemudian di sini adalah variabel. Lalu di sini adalah test of normality. Oke, nilainya ya. Nah, test of normality di sini disebutkan menggunakan apa? Call ya, sigma. Oke, sig dari Kolmogorov. Karena kita menggunakan di sini kita menggunakan Kolmogorov ya, karena DF-nya itu 100. Jadi kemudian di sini kita tulis keterangan. Oke, nomornya di sini boleh bikin 1. Kemudian di sini variabelnya adalah
rata-rata kedua variabel, rata-rata kedua variabel boleh. Atau di sini kita bikin saja, misalnya di sini adalah variabel uji, boleh. Oke. Ya, variabelnya dan sigmanya itu adalah 0,200. Kemudian keterangannya di sini berarti dia data terdistribusi normal. Nah, ini cara kita menyajikan tabulasinya. Seperti ini saja. Kemudian jelaskan seperti pada modul gitu. Ya kan? Nilai sigma ya kan pada bagian pengujian dengan menggunakan metode Kolmogorov, responden besar dari 50 ya kan adalah 0,2. Oke, sehingga 0,2 di mana lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Oke, cukup simple. Hanya segini aja ngerjainnya gitu, dikerjain latihannya ya. Jangan lupa tulis nama, bikin di sini namanya siapa, kirimkan ke WhatsApp. Berarti Anda sudah mengerjakan latihan. Ya, jadi harus diulang-ulang lagi videonya biar lebih paham. Persiapkan diri Anda untuk UTS karena kita materi UTS adalah dari statistik deskriptif ya, probability, statistik deskriptif, kemudian uji reliabilitas, uji validitas, dan juga uji normalitas. Semuanya masuk di soal UTS. Oke, jadi minggu depan kita UTS terlebih dahulu, baru nanti minggu setelah UTS kita masuk ke uji statistik parametrik. Oke, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk komen aja di kolom komentar, atau bagi mahasiswa STMIK Amik Riau yang kita cintai bisa langsung chat personal ataupun di grup kelas ya. Tetap semangat ya. Terima kasih udah menyaksikan video ini ya. Semoga ilmu ataupun ya sedikit informasi yang saya sharing ini memberikan manfaat buat kita semuanya ya. Dan ya mungkin walaupun terhalang karena sekarang kita statusnya masih social distancing ya, keinginan Anda, saudara-saudara Anda semua dalam belajar itu semakin besar, tidak surut ya, tetap semangat ya. Oke, kelas saya akhiri praktikum terkait dengan uji normalitas ataupun tadi ada sedikit materi di awal ya. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini ya, pada kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa melawan corona. Keep stay at home.